Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisatul Hakimah. Saya mahasiswi jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Seli Rahayu untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa dan kesusastraan. Selamat siang Mbak Seli. Selamat siang Mbak Raisa. Boleh menyita waktunya sebentar? Boleh. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Mbak Seli mengenai studi Mbak di kampus IAIN Ponorogo ini. Boleh kan Mbak? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Seli ngambil jurusan apa ya di IAIN Ponorogo ini? Saya di IAIN Ponorogo ini mengambil jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Biasanya orang-orang IAIN Ponorogo itu bilangnya PGMI. Berarti disingkat PGMI gitu ya Iya, Mbak? betul. Untuk memudahkan. Ya. Mbak Seli udah berapa tahun ya kuliah di IAIN Ponorogo? Kalau dihitung tepatnya 1 tahun atau saya baru dapat 2 semester. Berarti masih baru ya Mbak? Iya, masih baru. Kalau Mbak Seli sendiri berasal dari mana ya? Saya dari Riau. Biasanya orang-orang Jawa seperti ini, khususnya orang Ponorogo, bilang Riau itu Sumatera. Oh gitu, dari Riau ya Mbak? Iya. Riau itu berarti lumayan jauh ya Mbak? Kan beda pulau ya? Iya, beda pulau. Ponorogo. Kalau perjalanan dari Riau, Ponorogo itu kira-kira memakan berapa hari ya Mbak? Saya kemarin itu naik bis dari rumah sampai ke Ponorogo ini memakan waktu 3 hari 2 malam di dalam perjalanan. 3 hari 2 malam? Berarti lumayan lama banget ya Mbak? Lumayan. Itu dari Riau, Ponorogo, Mbak Seli naik apa? Naik bis, mobil. Nah, dari rumah saya naik bis, habis itu nanti di perbatasan saya naik kapal. Naik kapal barulah sampai ke perbatasan antara Sumatera dengan Jawa. Kok kenapa ya Mbak milih kuliahnya itu di Ponorogo, di Jawa gitu? Padahal di Sumatera sendiri, begitu pula di Riau, pasti banyak juga universitas. Kenapa Mbak Seli memilih di Ponorogo? Selain saya memilih IAIN Ponorogo itu untuk saya menuntut ilmu ke jenjang lebih tinggi, ya? Saya juga ingin keluar jauh dari rumah atau biasanya disebut merantau seperti itu. Gitu. Emang kenapa? Karena di dalam kitab yang saya pelajari, Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika Anda mencintai negara Anda atau desa Anda, kota Anda, pergilah yang jauh untuk menuntut ilmu dan kembali bangkitkan mereka, ubah mereka dengan keadaanmu yang sudah menuntut ilmu dengan jauh. Begitu motivasinya Mbak Seli bagus ya. Mbak Seli sendiri di Ponorogo ini apakah memiliki saudara atau mungkin memiliki kerabat yang cukup dekat dengan Ponorogo? Mungkin kerabat Mbak Seli tinggal di sekitar Ponorogo begitu? Kalau di sekitar Ponorogo tidak ada, tapi ada di Kabupaten Ngawi. Oh, di Ngawi. Iya, di Ngawi. Di situ nenek saya. Nah, kalau di Ponorogo ini saya ngikut kakak saya, abang kandung saya. Oh, begitu ya Mbak? Iya. Kalau sekarang Mbak Seli tinggalnya di kos gitu? Oh tidak, saya tidak ngekos, tidak. Di mana Mbak? Saya tinggalnya di pondok, karena kalau saya ngekos, orang tua saya tidak setuju. Mereka bilang kalau saya ngekos itu khawatir. Oh begitu. Ya. Takut juga itu ya Mbak, salah pergaulan Iya, begitu. pergaulan bebas. Kalau di pondok kan lebih terjaga, ada yang menjaga begitu. Iya. Kalau abang Mbak sendiri juga di pondok apa ngekos? Iya, di pondok, kami satu pondok. Oh begitu. Iya. Kalau kakaknya Mbak Seli juga sama seperti Mbak Seli, jurusan PGMI? Oh tidak, kakak saya sendiri mengambil jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Kalau sekarang semester berapa Mbak? Jalan semester 4. Berarti udah sekitar 2 tahun ini ya? Iya, 2 tahun. Apakah Mbak Seli udah mudik ke Riau selama 1 tahun ini? Alhamdulillah belum. Oh belum Mbak? Belum. Lebaran
nggak ke Riau? Nggak pulang saya. Oh begitu. Mungkin liburan semester selanjutnya ya Mbak. Insya Rencana Allah, gitu. ya. Semoga ya Mbak bisa ketemu sama keluarga. Amin. Setelah tinggal beberapa bulan nih di Ponorogo hampir 1 tahun, apa sih perbedaan yang Mbak Sili dapatkan antara Riau dengan Ponorogo atau Riau dengan Jawa? Perbedaannya? Sangat jauh perbedaannya. Dari tutur bahasa, dari adat, mungkin di Ponorogo ini lebih sopan. Mungkin kalau di Riau itu terkenal hanya anak santri yang mungkin adatnya itu lebih bagus ditimbang anak-anak biasa. Tapi kalau di Ponorogo ini maupun anak santri ataupun anak biasa, memang tata keramanya lebih bagus ke siapapun atau ke lebih yang tua. Itu yang pertama. Ada lagi yang saya dapatkan di sini, yaitu cita rasa makanan. Rasa makanan. Iya, makanan lidah. Mungkin saya sempat kaget karena lidah makanan di Riau atau Sumatera itu dengan di Ponorogo sangat berbeda. Gitu. Bagaimana itu Mbak perbedaan cita rasanya? Waktu yang saya dapat kalau di rumah, khususnya ibu saya sendiri masak itu, dia ada rasa gurih dengan pedas saja. Tapi kalau saya sudah masuk ke Ponorogo, Jawa, khususnya Jawa Timur ini, ada perpaduan antara manis, pedas, gurih, dan semuanya menjadi satu. Oh begitu. Iya. Lalu waktu awal Mbak Seli mencicipi makanan di Ponorogo itu, ada nggak merasa kayak belum terbiasa jadi malas makan begitu? Iya, betul. Sempat gitu. Saya sempat pertama kali makan makanan orang Jawa, contohnya Jawa Timur di sini kan ya. Saya pertama kali makan, rasanya kan aneh gitu. Saya sempat kaget. Saya tidak mau makan, tapi daripada saya sakit, terpaksa saya makan. Jadi selama setahun kemudian atau sampai sekarang, alhamdulillah saya bisa menerima makanan orang Jawa Timur. Sudah terbiasa ya Mbak, karena terbiasa. Karena berjalannya waktu begitu. Iya. Tadi kalau dari tingkah laku yaitu orang-orangnya berbeda. Itu dari segi perilaku atau bahasa atau bagaimana Mbak? Lebih ke bahasa. Bahasa ya? Lebih ke bahasa. Dan kalau di Sumatera atau Riau sana, di Riau itu kebanyakan bahasanya kan campur aduk. Otomatis kalau di Riau itu menggunakan bahasa Melayu. Melayu. Iya. Nah di sini saya sempat kaget, sempat salut kan anak kecil bahkan ngomongnya itu pakai bahasa Kromoinggil. Oh begitu ya Mbak? Iya. Oh jadi seperti sesuatu hal yang luar biasa gitu. Iya. Kita takjub gitu ya Mbak? Takjub. Ya takjub seperti itu. Kalau daerahnya nih di daerah Riau sama Jawa itu perbedaannya seperti apa? Dari suhu. Oh suhu. Suhunya gimana Mbak? Dari suhu cuaca ya. Kalau di Ponorogo ini atau khususnya Jawa Timur biasanya suhu yang saya pernah lihat itu paling tinggi cuma 30 derajat. 30 derajat kalau di Jawa Timur ya? Iya, kalau di Riau sana mungkin kalau 29 derajat atau 30 derajat ini mendung. Jadi pas mau hujan aja. Nah, kemarin saya tanyakan pas keadaan udah posisi jam 10 ya. Di Ponorogo ini 25 derajat dan di Sumatera sana 32 derajat. Oh, begitu Mbak. Iya. Jadi berarti ini lebih panasan mana Mbak? Lebih panas Sumatera. Oh, ternyata lebih panas Sumatera. Iya. Kalau di Sumatera sendiri juga seperti di Jawa gitu, banyak pegunungan, banyak gunung seperti itu. Tidak. Tidak ternyata. Bagaimana itu Mbak Sally? Saya sempat wah gitu kan pertama datang ke sini, habis itu sampailah di Jawa Barat. Nah, posisi saya sekarang kan ada di Jawa Timur. Waktu saya dalam perjalanan, saya lewat Jawa Barat. Di situ saya pertama kali melihat gunung. Memang gunung, saya kira itu bentuk lukisan, seperti lukisan yang saya lihat-lihat di gambar. Ternyata memang itu gunung asli. Iya, gunung asli. Karena di Riau sana, khususnya di bagian saya, tidak ada dataran tinggi, semua dataran rendah. Berarti kalau dataran rendah banyak sawah ya Mbak? Iya, banyak sawah. Di kota saya atau di kecamatan saya sampai dibilang lautan sawah. Lautan sawah. Iya. Banyaknya sawah. Iya. Ya, terus kalau penduduk Riau biasanya juga bermata pencaharian sebagai apa nih? Yang di daerahnya Mbak Sally? Rata-rata kalau di tempat saya itu ada 3 macam biasanya. Ada yang karet, kebun karet, ada yang kebun sawit, ada juga yang padi. Tapi rata-rata padi. Oh, rata-rata padi. Iya. Ya biasanya kalau segelar-gelar itu emang di Sumatera banyak ya yang berkebun karet ya.
Shelly untuk teman-teman di luar sana, bagaimana tentang perjuangan untuk menuntut ilmu walaupun harus meninggalkan kedua orang tua, pergi dari tempat lahirnya, pergi dari tempat masa kecilnya. Lalu apa sih motivasi Mbak Shelly untuk teman-teman semua? Buat teman-teman semua, khususnya buat mahasiswa yang ingin pergi dari tempat tinggalnya, pergi saja. Jika Anda pergi dari kota Anda, kota kelahiran, mau kota masa kecil kalian, mau kota masa tumbuh kalian di situ, pergilah jika kalian mencintai kota kalian. Pergi sejauh-jauhnya untuk menuntut ilmu. Terima kasih Mbak Shelly. Semoga motivasi dari Mbak Shelly ini, begitu pula wawancara dari kami dapat memotivasi kawan-kawan di sana. Amin. Untuk senantiasa menuntut ilmu, tidak memandang di mana itu tempatnya. Baik, terima kasih Mbak Shelly. Mohon maaf lah mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita Amin. semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.